Saya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, apa suara saya terdengar dengan jelas? Baik, saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Sulistiani Tri Ramawati, perwakilan dari Barung Ungu, izin menyampaikan dari diskusi kami. Yang pertama, berikan 4 contoh metode membina. 1. Belajar sambil melakukan. Garis besar pelaksanaannya adalah belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan cara-cara berikut. Yang pertama ada kegiatan kepramukaan dilakukan melalui praktek secara praktis sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua, mengarahkan perhatian peserta didik untuk melakukan hal kegiatan yang nyata serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. Kedua, metode sistem beregu. Garis besar pelaksanaannya yaitu yang pertama, sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan atau gotong royong. Kemudian peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Yang ketiga ada kegiatan di alam terbuka. Garis besar pelaksanaannya yaitu kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dengan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu, mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Kemudian yang kedua, kegiatan di alam terbuka memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Yang ketiga, kegiatan di alam terbuka dapat mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi. Kedua, membangun Bisa diteruskan sama yang lain? Anggota baru yang lain silakan diteruskan. Mungkin ada buffering. Maaf Kak, Iya, tadi keluar. Ya, yuk diteruskan Mbak. Nomor mana? Metode keempat yaitu satuan terpisah. Garis besar pelaksanaannya adalah saat melaksanakan latihan rutin, Satuan Pramuka Putri dibina oleh pembina putri. Satuan Pramuka Putra dibina oleh pembina putra, kecuali Perindukan Siaga Putra bisa dibina oleh pembina putri. Yang kedua, bagaimana cara belajar yang efisien dan efektif. Seorang pembina pramuka perlu menjaga sikap, melatih kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik, serta selalu berpegang kepada semboyan pembina, yaitu ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana, atau ikhlas berbakti membina anak bangsa, berbudi luhur, dan memberi
bajikan, serta menempati janji satunya, kata, dan perbuatan. Cara belajar yang efisien belajar rutin tapi tidak terlalu lama dan dimengerti bukan dimenghafal. Belajar yang efektif dan efisien juga dapat dilakukan dengan membuat target belajar, berdiskusi, membuat catatan materi, dan latihan soal. Selain itu, dapat pula dilakukan praktek secara berlangsung. Dalam hal ini, peserta dilibatkan secara aktif sebagai subjek dan orientasi utama agar belajar lebih bermakna. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepatuhan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial. Pembina juga perlu memiliki sikap disiplin, inisiatif, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara, dan bangsa, alam, dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem Among dalam gerakan pramuka akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadi, bakat, kemampuan, dan cita-citanya. Pembina sebagai pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, dan memotivasi peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada apa dan bagaimana metode yang tepat digunakan oleh seorang pembina untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Metode kegiatan pramuka siaga yang dapat digunakan oleh pembina yaitu metode belajar sambil melakukan. Mendirikan tenda perkemahan sehari adalah salah satu contoh kegiatan latihan pramuka siaga bagi anggota. Tugas pembina dalam kegiatan latihan pramuka siaga pada saat materi latihan pramuka berupa kegiatan mendirikan tenda perkemahan. Pembina melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan kesempatan sepenuhnya pada peserta didik untuk mendirikan tenda perkemahan. Yang kedua, pembina mengamati peserta didik dalam mendirikan tenda perkemahan sehari. Ketiga, hasil pengamatan sebagai bahan refleksi. Keempat, menyampaikan evaluasi dengan tidak menyalahkan peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik kemudian diarahkan untuk mengecek semua sampul atau ikatan pada tenda perkemahan sehari. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya minta dipresentasikan Salis Hadiana. Salis Hadiana, Barung Kuning. Silakan presentasikan, Mbak. Iya, Pak. Kameranya nggak on, siap-siap untuk mempresentasikan. Kemarin saya sudah presentasikan barung saya. Ya, hari ini Kak Eko minta karena dari tadi kamu off kamera. Mana? Salis mana Salis? Iya, Kak, sebentar mau buka itunya dulu. Yang Kak Eko melihat nggak ada pergerakan, siap-siap ya mempresentasikan ya. Barung Kuning, Salis namanya. Sudah, Salis? Iya, saya.
Ya, bacakan sekarang. Jangan lama-lama, waktunya habis. Baik. Perkenalkan, nama saya Salisana Putri dari Barung Kuning. Saya akan mempresentasikan hasil dari Barung Kuning, yaitu yang pertama, metode pengalaman kode kehormatan pramuka. Garis besar pelaksanaannya menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, membina kesadaran berbangsa dan bernegara, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan berserta alam seisinya, memiliki sikap kebersamaan, hidup secara sehat, jasmani dan rohani, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan, dan memperhatikan kepentingan bersama, membina diri untuk bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah, dan sabar, membiasakan diri memberikan pertolongan, berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial, dan mampu mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Lalu kesediaan dan keikhlasan menerima tugas berupa melatih keterampilan dan pengetahuan, riang gembira dalam menjalankan tugas menghadapi kesulitan maupun tantangan, bertindak dan hidup secara hemat, teliti, dan waspada dengan membiasakan hidup secara bersahaja, membiasakan diri menepati janji dan bersikap jujur. Arahkan perhatian peserta didik untuk melakukan hal atau kegiatan yang nyata serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatannya. Yang ketiga, sistem beregu atau patrol sistem. Sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin, berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan atau gotong royong. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Kegiatan ini mempermudah penyampaian pesan di alam terbuka dan mengurangi rentang kendali atau span of control. Yang keempat, ada kegiatan menantang dan mengandung pendidikan sesuai perkembangan anggota muda. Kegiatan kepramukaan yang menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka dan bagi mereka yang telah menjadi pramuka agar tetap terpikat dan mengikuti secara mengembangkan acara kegiatan yang ada. Kegiatan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif, dan reaktif yang mengandung pendidikan. Kegiatan dilaksanakan secara terpadu, pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok. Materi kegiatan kepramukaan disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Yang kedua itu tuliskan bagaimana cara belajar yang efisien dan efektif. Yang pertama ada buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu Anda lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul, antara lain bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misal di taman atau di pinggir danau atau di ruangan yang ber-AC. Yang kedua ada merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga ada belajar bersama. Yang keempat ada metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang kelima ada belajar dengan praktik. Yang keenam belajar rutin tapi jangan lama. Yang ketujuh mengerti bukan menghafal. Yang ketiga, apa dan bagaimana metode yang tepat digunakan oleh seorang pembina untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Metode kepramukaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan yang harus ditetapkan secara terletak pada pelaksanaan kode kehormatan pramuka, karena metode kepramukaan merupakan metode khas dan merupakan ciri khusus kegiatan kepramukaan yang bersifat universal. Selama organisasi kepramukaan di Indonesia menggunakannya, mengingat bahwasannya anak usia siaga memiliki karakteristik yang suka bermain dan melakukan hal-hal yang unik, maka metode yang dapat digunakan oleh seorang pembina untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu dengan melakukan kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan menantang, yang disesuaikan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama keseluruhannya saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Sekian hasil kerja kelompok dari
Barung Kuni, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku share screen, Mbak. Ya, sudah ya. Oke. Baik, adik-adikku, mari kita tadi sudah berpendapat, sudah banyak mencari literatur dengan baik. Ya. Semoga nanti kita bandingkan dengan yang akan Kak Eko sampaikan. Baik. Nah, ini. Mulai. Memahami perkembangan adik-adik siaga dalam menemukan metode membina. Pertumbuhan dan perubahan yang dialami oleh seseorang dari masa kecil hingga dewasa selama hidupnya disebut dengan perkembangan. Aspek perkembangan meliputi spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jadi menurut teori itu semua kita dari mulai kita lahir sampai dengan nanti kita nggak ada, itu ada perkembangan, ada perubahan yang akan selalu dialami oleh seseorang. Nah, di mana dalam gerakan pramuka ini, dalam gerakan pramuka ini akan bertujuan untuk membantu menyempurnakan perkembangan ini. Jadi sebetulnya perannya banyak sekali. Tidak semua orang mempelajari tentang ilmu psikologi perkembangan. Dapat di sana semua mengalir begitu saja. Nah, ada adik-adik selaku pembina pramuka nantinya paling tidak bisa diharapkan bisa untuk membantu anak didiknya mencapai tugas perkembangannya dengan baik. Benar seperti yang dikatakan tadi oleh teman kita, semua bermuara pada fundamental gerakan pramuka. Ya, kemarin sudah disampaikan sama Kak Irin ya, fundamental gerakan pramuka yang pada intinya adalah pembinaan spiritualnya, emosionalnya, sosialnya, intelektual, dan fisik atau sesosif ini. Nah, kita selingin dengan ini apa ya? Permainan. Apalagi ini? Kak Irin mau menjawab? Gerobak sodor. Iya, gerobak sodor. Ya, sudah paham ya? Ya, permainannya seperti itu. Kita akan terus. Nah, ini adik-adik. Kita itu sebagai pembina mau apa sih? Hanya memahami peserta didik, metode membina, teknik kepramukaan, keterampilan. Yang mana dulu nih yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Ini sebetulnya kalau kalau di slideshow nggak bisa, jadi nanti numpuk. Bentar ya, saya ambil edit ya. Ya. Oh enggak, ini yang editan tadi ya. Ya. Ini kita kembali. Nah, ini Elizabeth P. Horlock tahun 1981. Terus sebagai tugas perkembangan ini sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupannya. Faktor yang muncul tugas-tugas sebenarnya adalah
kematangan fisik tertentu pada fase pertumbuhan tertentu. Maksudnya apa kematangan fisik? Yaitu kita itu dari hidup mulai dari nol, dari kita lahir ada toilet training dan sebagainya, kita belajar merangkak dan terus perkembangan itu harus dilampaui dengan baik. Semua harus dengan baik, termasuk pada usia siaga ini. Siaga itu perkembangan fisiknya juga harus ada, terus pertumbuhan dari kognitifnya dan seterusnya, fase perkembangan tertentu. Nanti ada juga pada masa-masa siaga ini ada nanti adik-adik akan menemui anak didiknya yang mungkin ini giginya lepas. Kenapa giginya lepas? Karena itu ada penyempurnaan daripada tugas perkembangannya. Yang lepas dengan muncul gigi yang permanen. Karena gigi susunya semua harus habis di usia-usia siaga. Itu tuntutan masyarakat secara kultural. Itu tuntutan masyarakat secara kultural, paling tidak anak ini pada usia siaga itu sudah bisa apa? Sopan santunnya sama orang tua. Ini sudah mulai dilakukan oleh kakak. Nah, tadi kalau yang fisik juga sama. Harus kita ukur, anak ini kemampuannya nggak bisa ini kalau disuruh manjat pohon, ya jangan ada kan kegiatan yang memanjat pohon dan sebagainya. Terus kemudian tadi ya tuntutan masyarakat tentang norma-norma, anak usia segitu harusnya sudah bisa membaca, anak segitu itu harusnya sudah bisa menulis, berhitung, dan mengetahui tentang sebuah organisasi atau apa. Terus tuntutan didorong, yang ketiga tuntutan dari dorongan cita-cita individu itu sendiri yang berkembang sendiri. Misalnya memilih teman, memilih pekerjaan. Nah, itu nanti tugas kita sebagai pembina untuk mengamati. Sudah enggak ini sudah tercapai belum tugas perkembangannya? Sudah tercapai belum? Karena dengan tugas perkembangan ini terpenuhi dengan baik, tercapai dengan baik, maka ke depannya tugas perkembangan berikutnya anak sudah aman gitu. Sudah harus mengikuti, tidak terganggu dengan tugas perkembangan sebelumnya. Yang keempat, tuntutan norma agama. Paling tidak anak SD itu sudah bisa, apakah ini? Kiro ya? Kiro. Ya. Sudah menyelesaikan apakah ini dari sisi agamanya. Terus menurut Robert Ebbinghaus 1961, masa bayi dan masa anak-anak mulai berjalan. Seperti tadi Kak terangkan, jadi kita itu dari mulai lahir sudah punya hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai orang tua maupun sebagai pendidik atau pembina. Terus masa anak sekolah belajar tentang ketangkasan fisik, ya, ketangkasan fisik bukan halang rintang. Mana siaga itu halang rintang masih belum pas. Mungkin dengan lempar bola, permainan lempar bola, sambil berkenalan siapa dilempar. Oh, nama Kak Irin. Rumah di sini, kelas berapa, sekolah di mana, misalkan begitu. Terus kemudian diajak bermain dengan teman sebayanya. Terus orientasi seks, ini jangan berpikirannya yang bro. Jadi misalkan orientasi seks, pembina harus mengajarkan bahwasannya peserta didik terutama putri, karena ini banyak yang putri di sini, semua putri ya yang pesertanya, paling enggak diberi tanamkan bahwasanya orang lain kecuali ibu tidak dan bapak tidak boleh menyentuh bagian tubuh yang ada di belakang baju, di dalam baju. Nah, itu mulai kita tanamkan pelan-pelan, ya. Nah, kalau yang sudah pandega beda lagi caranya belajar, bukan yang seperti itu. Jadi terus anak perempuan itu ya harus misalkan pakai rok, pakai anting, pakai ini. Nah, ini orientasi seksual yang harus diajarkan. Terus mengembangkan kemampuan kognitif
dan nilai-nilai sosial. Ayo coba, kalau sekarang adik-adik lewat di belakangnya orang tua, ini ada Kak Rinsum, lewat belakangnya Kak Rinsum suka ini enggak? Atau jalan begitu saja lewat, atau permisi Kak Rinsum sambil membungkukkan badannya sedikit. Sudah mulai hilang kan nilai-nilai itu. Nah ini yang perlu kita tonjolkan lagi. Jadi, bagaimana penggalang usia dewasa awal sama remaja sekolah. Nggak perlu kita bahas yang itu. Yang kita fokuskan adalah di sekolah. Kalau teman-teman mau bahas yang masa dewasa awal, karena itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk teman-teman sendiri, ya, mempersiapkan diri untuk bekerja dengan apa, kuliah dengan baik sampai dengan nanti orientasi seksualnya adalah bertemu dengan pasangan, saling suka dan suka. Terus kemudian melamar, menikah, hidup dengan pasangan, merencanakan keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Itu yang mulai teman-teman Pandega ini harus sudah mulai ditata. Sudah mulai merencanakan itu. Kita kan boleh merencana, ya kan, Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Ya, begitu. Jadi apa yang akan kita harus penuhi, itu ada semua, kita bisa pelajari. Tadi dari pagi sampai suara apa ini? Bocor. Ya sesuai masa, sesuai dengan acara keluarga. Awan suruh mati. Mbak, Awan dikasih tahu suruh mati. Halo, masih dengar ya? Tolong cari kawan suruh ini. Asam sama nah, sudah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya. Karena tidak bisa slideshow, jadi harusnya slideshow. Nah, harus berubah. Ini. Tadi menurut Harlock tadi yang di atas kita lanjutkan. Perkembangannya menjadi usia anak, ini ya kita akan perbandingan. Usia bayi 0,6 tahun. Usia masa anak-anak 6 sampai dengan 11 tahun. Masa pra-remaja dan seterusnya. Pengelepasan tugas perkembangannya menurut beberapa ahli psikologi. Di mana tiap individu harus mampu untuk menyelesaikan tugas perkembangan tersebut. Ya, kalau masa anak-anak ini ya orang tua sama pembina pramuka sama gurunya, guru ngaji ini yang harus kita pelajari untuk membina, untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Oke, kita lanjut yang gerakan pramuka. Nah, sebetulnya gerakan pramuka ini sudah mengacu pada teori-teori psikologi oleh para ahli. Nah, Kak Eko nggak tahu ini yang nyusun ini sudah mereka belajar dengan teori-teori tersebut atau tidak. Yang jelas gerakan pendidikan gerakan pramuka ini sudah memenuhi, mengadopsi apa yang dikatakan oleh para ahli. Kelompok umur 7 ya, sekarang siaga ya. 7 atau 9 sampai dengan usia 10 sampai 10 tahun itu kita beri nama pramuka siaga. Tugas-tugasnya, caranya mendidik, caranya ini semua berbeda dengan teman-temannya. Yang penggalang, penegak dan pandega semua punya perbedaan. Jadi ada spesifikasi tersendiri yang harus diperhatikan oleh para pembina. Kelompok umurnya 9-10 tahun tadi seperti Kak Eko bilang, oh karena ini belum bisa untuk melompat, misalkan apa masih harus belajar misalkan tentang keseimbangannya dulu, saling berkenalan, cara berini, semua diajarkan. Norma-normanya juga nanti akan kita bahas lagi. Ini ya, jadi pramuka sudah masuk dalam sudah memakai teori psikologi yang ada di
dikembangkan oleh para ahli. Nah, ini permainan apa lagi nih? Nah, Kak Irin? Ketek. Ayo boleh buka mic siapa? Ketapel. Iya, ini Kak Irin baca ketapel. Siapa sih tokohnya itu siapa sih? Tokohnya itu loh. Yang avatar itu namanya siapa? Engklek. Iya. Engklek. Kayu Irin gitu aja. Kan kelek kan? Oh, oke. Makanya bahasa Jawa Kak, bahasa Indonesia terus. Nah, dalam pendidikan kepramukaan kayak Eko lanjutkan, itu mengenal sustainable education, charter building gerakan pramuka yang berkelanjutan pendidikannya. Mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pangandika itu kita mengadop dari teori-teori psikologi, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Adopsi itu pramuka sudah sangat sesuai pendidikan. Mulai tinggal kita nanti yang ada di lapangan bagaimana mengejawantahkannya. Yang spiritual. Nah, ini ada kelas-kelasnya. Siaga pun ada siaga apa saja? Dalam SKK siaga sudah disampaikan belum ya SKK ya? Ada ya? Ada yang bantu Kak Eko? Siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Mula, bantu, tata ya. Iya. Nanti kita perhatikan tugas-tugasnya. Nah, ini. Perbesar sedikit. Ya. Ini dari sisi spiritualnya. Siaga mula itu mengenal. Terus siaga bantu itu memahami. Siaga tata itu melaksanakan. Kalau spiritual paling tidak sudah mengenal cara ibadah yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing, nilai-nilai perilaku jujur, dan setiap hari berbuat kebaikan. Paling tidak mengenal dulu, dikenalkan dulu pada siaga mula itu. Jadi dari calon siaga ke siaga mula. Terus siaga bantu itu memahami aturan lingkungannya. Paham dulu dengan aturan. Mengapa tidak boleh, mengapa boleh. Nah, ini yang harus kita nampak. Kemudian dua tata adalah melaksanakan aturan-aturan itu. Melaksanakannya. Dalam emosional juga sama. Ada tingkatan-tingkatan yang harus kakak perhatikan dalam sebuah dalam metode membina. Itu mengenal nilai pramukaan melalui Dwi Satya dan Dwi Dharma. Memahami dan mengamalkan nilai-nilainya. Itu sudah tata harus sudah mengamalkan. Ya bantu. Tapi kalau misalkan di Musga bantu sudah mulai mengamalkan lebih bagus, tidak masalah. Tapi jangan dipaksakan. Dari sisi sosialnya, jadi mengenal aturan dalam keluarga. Kalau mau berangkat sekolah harus salim, cium tangan. Ya, mau tanya ini, yang dicium tangannya siapa? Ketemu Bapak Ibu guru, ketemu salim. Biasanya sekarang yang cium tangannya siapa? Ini yang sering salah kaprah pada diri kita ini. Kalau kita memang begitu, yang dicium ya tangannya yang diajak salim, bukan tangan kita sendiri yang dicium. Pada ketawa. Benar enggak? Nah, itu sudah lepas dari norma-norma yang ada. Dari agama Islam maupun norma kebudayaan kita sebagai orang Jawa, karena kita hidup di Jawa Tengah, di Pulau Jawa, masa saling terus nyium tangannya sendiri, saling piye ini. Dan nah ini yuk kita mulai berubah, mulai diajarkan dengan yang baik. Itu. Terus kemudian intelektualnya, kelewatan. Nah, intelektualnya mengenal pengetahuan, mengenal dulu yang malah itu paling enggak mereka mengenal apa sih teknologi, apa sih dan sebagainya, apa sih gadget dan sebagainya. Terus memahami, oh gadget itu tidak boleh untuk ini, tidak boleh begini, dalam sosial media tidak boleh begini.
itu dan sebagainya. Terus yang ketiga dia bisa paling tidak menceritakan pengetahuannya, dia bisa bercerita tentang teknologi itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang harus kita perhatikan dalam membina. Secara fisik, mengenali organ-organ tubuh manusia. Yuk, kepala, pundak, lutut kaki. Nah, dengan permainan-permainan seperti itu, dengan metode membina seperti itu, dengan permainan. Karena jiwanya siaga adalah masa-masa anak untuk yang sukanya bermain. Yang saya katanya membiasakan pola hidup sehat, memotong kuku contohnya, karena mungkin kalau ada pembinanya yang panjang kukunya harus bisa menjelaskan ke adik-adiknya kenapa. Boleh panjang tapi harus bersih dan sebagainya, harus dirawat dan sebagainya. Nah, ini tugas pembina itu yang sangat berat. Tugas seorang pembina adalah membantu orang tua untuk menata ini. Nah, di pramuka sudah tepat ini, sudah mulai ada tingkatannya, mulai itu harus begini sampai di sini batasannya. Sampai hanya mengenal saja. Kemudian bantu itu hanya memahami, sampai dia taraf memahami saja. Tata sampai melakukan atau melaksanakan atau kalau tidak bisa menceritakan atau. Nah, itu adik-adik yang perlu kita perhatikan dari seorang pembina siaga. Sifat anak usia siaga ini yang perlu sangat kita perhatikan. Mereka adalah yang suka bermain. Punya adik-adik yang masih siaga enggak? Siapa yang punya? Pasti dia sukanya bermain. Nah, kita kemas kegiatan pramuka itu dalam bentuk permainan-permainan yang menarik mereka supaya mereka aktif untuk asik kayak ikut pramuka. Dibina oleh Kak Irin misalkan. Karena Kak Irin banyak permainannya. Banyak sering main TikTok. Siapa yang sudah diajak main TikTok di sini? Sama Kak Irin belum? Belum ada yang diajak main TikTok? Atau sudah punya TikTok sendiri-sendiri? Iya. Nanti minta sama Kak Irin. Yuk Kak main TikTok bareng. Kenti ini yang sudah diajak. Kakakmu Kenti ini yang sudah diajak main TikTok terus sama Kak Irin. Ya. Terus berdendang. Itu mereka sukaan sendiri. Anak saya yang masih siaga juga begitu. Dia suka bernyanyi sendiri, bermain dengan dunianya sendiri. Apa dibelikan mainan juga belum tentu dia suka. Barang-barang yang ada di rumah yang dia suka, dia jadikan alat permainan, dia mainkan sendiri. Dan boneka-bonekanya juga dia beri nama dan dia akan memainkan sendiri, berperan di situ. Terus sambil beliau menang, berdendang. Kalau ada siaran TV menari, dia suka ikut mengikuti, belajar menyanyi, menirukan. Terus ini bercerita. Mungkin kalau bercerita anak-anak belum bisa. Yang bisa adalah pembinanya. Nah, pembinanya membuat suatu atau googling atau apa, buat cerita yang edukatif, yang bisa membantu ini tadi tugas perkembangan mereka. Ya, di slide ini. Nah, ini tugasnya di sini pembina siaga. Ya, spiritual, emosional, menata spiritual. Dengan apa? Dengan permainan, bercerita, berdendang. Ya juga sudah mereka karena sifat akunya masih tinggi pada usia-usia itu. Semua milikku. Itu ayahku, itu bundaku. Mobilnya ayahnya dibilang mobilku. Nah, itu semua milikku semua. Terus kemudian juga disanjung, diberikan pujian. Oke, bagus. Padahal saja ini gambarnya ya, misalkan gambar. Tapi ya nggak apa-apa. Karena apa? Memang kemampuan dia masih segitu, sudah bagus.
Nah, ini yang harusnya pandai-pandainya teman-teman pembina siaga ini seperti itu. Kita tidak menghargai, dia tidak melihat dari sisi wujudnya yang dihasilkan, tapi usahanya, kita menghargai usaha dia. Oh bagus, ya keren. Wah pakaian kamu bagus sekali, cantik loh. Dan seterusnya seperti itu. Nah, salah satu metode mendorong merangsang pramuka siaga agar memiliki kecakapan untuk pengembangan pribadinya adalah SKU dan SKK. SKU dan SKK sudah dipelajari kemarin. Tadi atau kemarin ya. Itu banyak hal yang bisa meningkatkan. Dan kayak baca-baca SKU SKK ini, rumah SKU ya, itu sudah juga paling sudah mengarah ke teori psikologi perkembangan. Nah, berarti hebatnya pramuka ini kalau kayak kau bilang ini pendidikan yang lengkap. Sayang kalau kita tidak ikut organisasi pramuka, kita tidak total sekalian, sayang sekali. Sebagai pembina ya harus totalitas pembinanya. Pembinanya harus totalitas. Totalitas dalam arti benar-benar kita pahami, kita hayati, kita lakukan pembinaan seolah-olah itu anak kita sendiri, adik kita sendiri yang harus dibina. Ya, kita mana Kak Irin ini ada permainan lagi, Kak Irin udah lari. Apa ini? Ya, tak kasih clue mainannya anak laki-laki biasanya. Tapi anak saya cewek suka juga main. Apa? Itu kan jadi kata tunjuk. Dia menunjuk ke arah. Menunjuk kata tunjuk di mana? Saya ke, masuk enggak? Saya mau ke situ. Ke bukit ya, permainan anak laki-laki ke bukit ya, bukan. Ayo. Adik-adik ada yang ini yang buka mic boleh? Setelah itu nanti dimatikan lagi. Siapa? Septi mana? Septiana. Apa Septi? Nah, pada tidur nih kameranya dimatikan nih, nakal ya. Lereng, Pak. Kelereng, betul. Itu adalah lereng. Bukit. Ini tujuannya ke lereng. Baik. Nah, membina ada 3 metode. 1, kasih sayang. Tidak ada kasih sayang dengan yang dibina. Jangan kayak Kak Irin kalau membina penegak pandega kasih sayang dia. Siaga enggak. Itu tidak boleh juga ya. Ini kasih sayang sebagai seorang kakak pada adiknya. Terus memberikan contoh yang baik. Ya, memberikan contoh yang baik dengan adik-adiknya. Kemudian buat kegiatan yang menarik. Mengkreativitaskan kegiatan yang menarik. Sekarang enggak susah kok. Kita buka handphone, googling, banyak contoh-contoh kegiatan yang sudah bisa kita adopsi. Karena pakai ilmu kita lihat, kita tiru, kita modifikasi. Sudah jadi hak paten. Kira-kira dengan penjelasan Kak Eko tadi, adik-adik semua yang peserta KMD di kelas Fatmawati ini belas bingung ya. Kira-kira bingung atau bingung? Atau ada yang mau tanyakan?
Tidak ada yang belas ya, belas bingung. Orang tidak bertanya itu satu hal, bingung, tidak tahu apa. Ya, nanti di download aja seperti yang ada di dalam GCR. Kayak kau sudah ini kan. Dan nanti ada di sana di GCR itu di bawah, saya akan kerjakan lagi. Yang tadi yang sekarang yang dalam GCR itu sudah ada dan kayak kau bagikan di refleksi ya, maaf. Itu ada LKP ya, LKP 6. Itu tolong dikerjakan lagi. Perhatian adik-adik dari Kak Eko cukup, mungkin ditambahkan oleh Kak Rinsu. Silakan Kak Rinsu. Selamat sore adik-adik. Sore, Kak. Selamat sore. Tepuk pramuka. Sore, Pak. Tepuk pramuka. Wah, oke, adik-adik sudah banyak disampaikan oleh Kak Eko. Barangkali saya ingin menambahkan terkait dengan materi pada sore hari ini, sore sedikit lagi sedikit penambahan. Jadi ini adik-adik semuanya. Sebelum kita membina, maka harus tahu terlebih dahulu. Yang pertama itu siapa yang dibina. Tentunya membina peserta didik siaga itu berbeda dengan membina peserta didik penggalang, penegak maupun praktisi, bahkan orang dewasa. Maka dilihat dulu, bahkan akan timbul perbedaan yang berat ketika kita membina para pencuri, para penjahat. Nah inilah, maka kita harus kenali dulu siapa yang dibina. Kemudian berikutnya harus kenali juga, dipertimbangkan juga, bagaimana rasio antara peserta didik dengan pembina yang ada. Bahwa di sini rasio antara peserta didik dengan pembina itu satu pembina ya paling banyak harusnya 6 kalau siaga ini. Satu pembina ya 6 atau 12 atau 10 lah, 10 masih bagus lah. Ini akan menentukan bagaimana cara kita membina. Kemudian hal yang sangat perlu diperhatikan, harus memerlukan perhatian, kesabaran, ketekunan, dan contoh-contoh yang baik. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa banyak mungkin pembina yang di lapangan sering kurang sabar. Namun yakin karena kita ada di semuanya adalah putri ya. Putri itu dalam pembina sifat sabar itu harus punya seorang ibu khususnya. Ya. Karena semuanya kan jadi ibu ya, tidak ada yang tidak akan jadi ibu kan. Maka siapkan itu kesabaran. Kemudian harus betul-betul tekun. Berikan contoh yang baik. Nah kalau muda laki-laki kadang-kadang dia ceroboh ya, karena merokok, membina sambil merokok. Ini sangat tidak direkomendasi. Maka berikan contoh yang baik. Kemudian di lapangan harus diterapkan yang namanya satuan terpisah. Karena waktu terpisah harus diterapkan. Namun ini ada satu betul-betul menyampaikan bahwa untuk peserta didik laki-laki itu boleh dibina oleh putri. Tapi yang laki-laki tidak boleh bina yang putri. Itu ada satu pertimbangan khusus sehingga itu bisa ditulis dalam sebuah aturan. Ini sebagai penguatan saja. Nah kemudian di dalam membina, misalnya di dalam gerakan pramuka itu ada pendekatan yang namanya pendekatan sistem among. Maka sistem among itu melekat di dalam proses pembinaan pramuka, baik siaga, penggalang, penegak, walaupun kadarnya akan berbeda. Yang Arsosum Tulodo, yang Mabio Mangaso, kemudian bagiannya, ini kadarnya berbeda dari siaga sampai P3. Kira-kira yang Arsosum Tulodonya itu di siaga paling besar atau paling kecil ya? Halo. Mestinya paling besar ini.
apapun keluarganya. Tapi makin lama makin kecil, makin lama makin mandiri. Lalu selanjutnya yang penting juga ini sudah disampaikan juga oleh Pak Asirin ya. Kita memang harus betul-betul memahami apa ya sifat ya atau seluruh peserta didik bersama dengan Pak Jam tadi ya. Sifat dari yang dihadapi kita harus betul-betul dipelajari. Ketika kita menghadapi peserta didik siaga, harus kenali dulu sifat-sifat siaga itu secara umum. Yang pertama itu biasanya senang meniru dan rasa ingin tahunya tinggi. Maka Kak Fasirin ini main siaga jadi contoh karena senang nyontoni dengan keahliannya di TikTok gitu. Mereka senang itu anak-anak itu yang meniru kan, ya. Tinggal enggak usah anak siaga, anak-anak yang siaga yang sudah di perguruan tinggi seperti adik-adik semuanya juga waktu senang TikTok. Ya atau ya, itu kan. Ganti aja suka kan? Ya. Gimana? Gitu. Itu loh pendamping sang itu Kenti itu suka diajak TikTok itu seneng kok kayak mesti kayak anak siaga. Ternyata TikTok itu oke. Kemudian dia senang lagu-lagu yang sifatnya polos ya. Maka ini harus pembina jaga harus terampil-tampil pandai-pandai membuat lagu atau memilih lagu yang ada sehingga cocok untuk mereka. Banyak sekali. Lagu tidak harus nyontek, bisa membuat sendiri. Kemudian senang berdendang, menari, dan bernyanyi. Bernyanyi, berdendang itu senang, maka tidak nyanyi. Maka di pramuka itu memang tidak nyanyi, harus selalu nyanyi dan nyanyi. Ini model kita sekarang sedang virtual, jadi untuk mengembangkan nyanyi dan geraknya itu sangat terbatas ya. Jadi mudah-mudahan nanti segera bisa tatap muka dan bisa mengekspresikan gaya-gaya kita di lapangan. Suka dipuji, mudah merajuk. Kemudian senang menceritakan dan mengadukan apa saja yang didapat di sekolah maupun ke rumah. Maka jadi sebagai pembina siaga di lapangan kok agak nyimpang sedikit, tapi sudah langsung bocor sampai orang tua. Tadi Pak Kasirin sama kayak Kojomo saru Pak, lagunya gini. Mesti lapor. Jadi ini harus hati-hati. Maka betul-betul bagaimana untuk membawa diri kita sebagai seorang pembina siaga itu betul-betul prima di depan anak-anak siaga. Dan rata-rata masih manja itu betul ya Mas. Suka bermanja-manja. Kadang-kadang kalau pembina yang betul-betul disukai oleh peserta didik, begitu sudah datang langsung sanggup jalur gendong, jalur dirangkul, jalur dirangkul. Nah kalau pembina menegak kemudian pembina datang dirangkul di ya senang banget sih, terutama pada laki-laki. Dirangkul yang putri-putri senang banget gitu. Makanya ini sifatnya beda-bedanya itu. Udah suka bawa bekal juga. Ya. Lalu sangat senang dengan bermain, maka bermain. Maka sisipkan pendidikan pramuka itu lewat bermain. Kemudian bagaimana untuk cara menghadapi pramuka siaga? Kita harus kasih sayang dimunculkan di kasih sayang dimunculkan menjadi tawaran yang baik, kegiatan yang menarik, imajinasinya tinggi, hindari bermain tema peperangan. Nanti teman nembak-nembak atau ditembaki. Belalah bapak polisi, nyekel pistol dicoba, ibunya ditembak. Terus bapaknya senang terus balik tujuh meneng. Kan kacau toh. Jadi harus suka mencontoh ya. Jadi betul-betul pilih permainan yang paling cocok. Kemudian kita tanamkan norma-norma. Kemudian kita tanamkan juga melatih kreativitas dengan nyanyian-nyanyian. Maka ini perlu adanya sistem aman pertama dari yang asal simpulan betul-betul harus diterapkan di situ. Nah kemudian adik-adik semuanya, apa sebenarnya sistem aman itu? Mungkin adik-adik sudah membaca dalam materi itu. Sistem aman adalah sistem pendidikan yang melaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak bertindak dengan leluasa dan dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah atau barisan. Jadi dia akan muncul sendiri. Ketika dia merdeka, nanti akan muncul sendiri. Apa yang ada di dalam pikiran kita, itu akan muncul sendiri. Tapi kalau dia takut, pasti tidak akan takut. Maka bila dia kebebasan. Nah, maka kemudian di dalam sistem among ini,
yang digunakan untuk cara membina pramuka, maka caranya harus membekali peserta didik dengan cara yang pertama, istilah kerennya itu learning by doing. Belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan. Sangat banyak yang mungkin bisa diterapkan. Kemudian learning by teaching. Learning by teaching itu sebenarnya sederhana saja. Dengan dibetulkan pemimpin baru, pemimpin regu, pemimpin sangga, dan mereka akan mencoba untuk mengajar teman-temannya. Nah, ini salah satu contoh bagian dari bagaimana belajar sambil mengajar. Kemudian yang berikutnya, learning to live together. Jadi belajar untuk bisa hidup bersama. Hidup bersama lagi. Bermasyarakat ya. Belajar bermasyarakat sehingga egonya tidak akan muncul di situ. Dia akan mempunyai sifat-sifat yang toleransi ya. Kemudian berikutnya ada ajaran juga learning to earn, ya, belajar mencari penghasilan, ada learning to live, belajar untuk hidup ya, penghasilan untuk hidup. Kemudian learning to serve, yaitu kehidupan untuk mengabdi, dan learning to be, mengenal pada diri sendiri, siapa diri saya. Jadi tidak mungkin kita memasangkan dengan yang lain. Nah, kemudian di lapangan itu akan muncul yang namanya metode mengajar, metode membina, cara-cara membina. Cara membina itu banyak sekali. Sebagaimana teori-teori yang didapat oleh para mahasiswa di dalam guru ini, termasuk ada di semuanya, mungkin akan ada metode mengajar, ada yang sama, kemudian ada yang penugasan, ada eksperimen, ada lain sebagainya. Maka di sini sebenarnya di pramuka itu akan lebih kaya ya, lebih kaya. Itu dan itu bisa diterapkan. Nah, maka nanti di dalam menerapkan metode-metode itu tentunya disesuaikan dengan kondisi perkembangan peserta didik. Karena metode ceramah terus kalau anak-anak kecil tidak akan masuk itu. Masih menggunakan metode yang lain, metode permainan. Misalnya. Contohnya apa? Misalnya dengan metode permainan, contoh bahasanya apa? Itu dari tugas-tugas yang ada pada lembar kerjanya, LKP-nya itu ada-ada sudah bisa akan mengarahkan. Maka ini mungkin barangkali ada-ada sudah bisa memberikan punya bahan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Eko, bahkan lebar, saya juga diberikan penguatan-penguatan, juga dengan dari Pak Nasirin, kemudian juga dikuatkan dengan materi-materi yang diambil dari Google Classroom atau mungkin bisa searching. Nah, ini mungkin nanti di sesi ini tugasnya akan diselesaikan paling lambat pukul 23.59. Bisa syukur ya selesai itu ya, tapi untuk ketentuan umum memang bisa diselesaikan sampai pukul 12 ya. Namun itu kalau kayak kamu bisa satu ya masalah juga nanti, jadi segera diperbaiki, dibetulkan ya yang salah-salah dibetulkan, kemudian diupload ulang. Itu nanti insya Allah sekolah pasti akan dilembur kayak itu kalau kita mengerti. Saya kira tambahan dari saya demikian. Saya berikan kepada Kak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih Kak Ringsu atas penguatannya. Jadi syukur sekali sore hari ini. Jadi membina pramuka itu sebetulnya adalah merupakan sedekah jariah. Ya. Kita lakukan dengan baik, insya Allah akan kembali baik pada kita, dan nanti kita akan menuainya di hasil nanti. Oh, ini pembina pramuka dulu menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Ini sebagai penolong kita di yaumul akhir. Oh, karena tidak bisa sedekah, tidak punya duit, guru SD gajinya sedikit, katanya Kak Ringsun, katanya. Kak Ringsun itu katanya guru SD, guru SMP itu gajinya sedikit, tapi naiknya mobil. Jangan kecil hati. Semua ada jalannya. Tidak bisa sedekah uang kita pun diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi pembina pramuka, sedekah ilmu yang bermanfaat. Kita pakai baik-baiknya untuk memberikan sedekah. Nanti ada 3 kairin apa ya? Sedekah, terus kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi
Anak soleh. mendoakan anak yang soleh. Kita tidak tahu besok adik-adik punya putra atau tidak. Semoga semuanya saya kok doakan semua punya putra putri yang sehat, soleh dan solehah, ya kan? Kalau tidak itu ya inilah kesempatan kita sudah diberikan Allah dari sekarang. Jadi pembina pramuka kita syukuri, kita manfaat sebaik-baiknya, kita didik anak-anak didik kita sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Terus kemudian tadi kayak kau terbetik live together itu jangan living together kayak di luar negeri loh ya. Jadi kita kumpul-kumpul, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan. Terus kemudian untuk sesi-sesi KEKO itu sering kali nanti yang ada di dalam GCR materi semua sudah disampaikan oleh tim panitia dan adik-adik bisa googling atau baca-baca buku. Dan KEKO akan menyampaikan dari sudut pandang KEKO dan ilmu yang KEKO punyai, sehingga menambah hasanah keilmuan dari adik-adik semuanya. KEKO juga belajar dari adik-adik, belajar dari Kak Rinsum, Kak Irin. Dan nanti kita semua belajar, sambil belajar, sambil melengkapi ilmu-ilmu kita masing-masing. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Kak Irin, ada yang mau disampaikan? Oke, kakak yang hebat semuanya, luar biasa. Intinya tadi kita satu hari, kita akan refleksi satu hari. Dari pagi kita belajar tentang dunia siaga, ya. Setelah kita belajar dunia siaga, yang kedua adalah tentang bagaimana organisasi dan manajemen. Nah, yang ketiga ini Kak Eko sudah sampaikan bagaimana metode membina, iya enggak? Perlunya pentingnya metode membina dalam kakak nanti akan menghadapi siaga. Ya, tidak serta-merta ketika ketemu dengan mereka langsung apa? Langsung membina, enggak. Ragam pembina tadi saya sampaikan Kak Eko kan langsung diperhatikan. Kita sudah punya 8 metode. Nah, itu silakan dikemas, dikembangkan. Ada yang mungkin kakak bilang problem solving, ya silakan. Mungkin dengan jigsaw ataupun dengan bermain peran, boleh silakan. Ya, jadi metode ragam membina kakak sudah harapannya sudah bisa nanti. Kenapa? Dengan metode membina kakak akan mudah untuk mencapai SKU. Jadi semata-mata tidak ini materinya SKU enggak, tapi ragam metode membina yang luar biasa tadi yang disampaikan Kak Eko dan Kak Rinsum, silahkan dimodifikasi. Kakak bisa mengharapkan bisa menciptakan metode-metode yang banyak sehingga harapannya tahu dunia siaga, tahu administrasi siaga, dan sekarang kakak semuanya satu hari ini tahu metode membina pramuka di pangkalan masing-masing. Itu aja untuk sesi hari ini. Minta tolong nanti semua tugas saya tunggu di hari ini. Ya, jangan lupa slogannya dibuka mic-nya semuanya, ya, dibuka mic-nya semuanya. Sebelum mengakhiri kita akan nyanyi dulu. Ya, kita akan nyanyi bersama. Nah, karena tadi Kak Risu sudah menyampaikan bahwa siaga itu dunia siaga suka menyanyi, ya enggak? Ya, suka menyanyi. Yuk, buka mic-nya. Masih ingat kan tugas yang tadi pagi kita di arena? Nah, yuk. Buka mic-nya. KPD 2022. Sukses bersama. Oke, sukses bersama. Yuk, 1, 2, 3. Di arena KMD kita jalin persatuan kita. Di arena KMD kita jalin persatuan bangsa. Kalau online jangan ketiduran. Kalau jangan lama tak peduli. Yang penting happy. Yang penting bergaya. Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih kepada Kak Eko. Kak Kasirin, nanti malam ini tolong dibuat
TikToknya nanti di-share ke adik-adik supaya tadi saya nyanyinya nggak bener adik-adik kurang. Oh gitu. Jadi dibuat Oke. TikToknya share ke adik-adik biar belajar lewat TikTok. Oke. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat istirahat dan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih, Kak. Terima kasih.